Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pelajaran sekolah Sabat minggu ini berjudul Kontrak Memberi Persepuluhan. Ada 4 hal penting yang ingin ditekankan dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Yang pertama, pengertian persepuluhan. Persepuluhan atau sepersepuluh artinya adalah 10%. Maka praktek memberi atau mengembalikan persepuluhan artinya mengembalikan 10% dari keuntungan yang diperoleh. Seseorang yang memperoleh gaji atau upah akan mengembalikan 10% dari gaji yang diterimanya. Seseorang yang membuka usaha dengan modalnya akan memberi atau mengembalikan 10% dari keuntungan yang diperoleh melalui usahanya. Kemudian hal yang kedua, siapa yang memerintahkan untuk mengembalikan persepuluhan? Praktek persepuluhan pertama kali muncul dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Imam Melkisedek, karena Tuhan sudah menyertai Abraham. Yang kedua muncul dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai 22. Pada waktu Yakub berjanji kepada Tuhan untuk memberikan 10% dari semua yang diperolehnya jika Tuhan memberkatinya. Dan yang ketiga, Imamat pasal 27 ayat 30 dan 32. Ketika Tuhan memberi perintah di Gunung Sinai melalui Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ketiga peristiwa ini memiliki kesamaan, yaitu Tuhan terlibat dalam ketiga hal tadi. Oleh sebab itu, prinsip persepuluhan adalah menyadari atau mengakui bahwa segala yang kita miliki atau yang kita peroleh adalah berkat dari Tuhan. Berdasarkan Mazmur 24 ayat 1 katakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Oleh sebab itu, semua yang kita miliki dan kita peroleh adalah kepunyaan Tuhan. Akan tetapi, Tuhan meminta kita untuk mengembalikan 10% dari yang 100% milik Tuhan. Hal yang ketiga, kemana persepuluhan itu diserahkan? Maleakhi 3 ayat 10 katakan, bawalah ke dalam rumah perbendaharaan. Pada zaman bangsa Israel sudah tinggal di tanah Kanaan, rumah Tuhan berada di Silo ketika itu. Dan itulah tempat rumah perbendaharaan pada saat itu. Kemudian bait suci dibangun di Yerusalem, maka rumah perbendaharaan pun menjadi di bait suci di Yerusalem. Saat ini, bagi kita anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, gereja kita menetapkan conference atau daerah sebagai rumah perbendaharaan. Kesanalah persepuluhan itu akan dikumpulkan untuk kemudian dikelola untuk penginjilan yang lebih luas. Dikelola dari rumah perbendaharaan. Kemudian hal yang keempat,
tujuan penggunaan persepuluhan itu untuk apa? Persepuluhan harus digunakan untuk tujuan yang benar, yaitu mendukung pelayanan Injil. Sebagaimana Tuhan menetapkan persepuluhan untuk menyokong pelayanan suku Lewi di Bait Suci, maka demikian juga sekarang persepuluhan digunakan untuk menyokong mereka yang berada dalam pelayanan Injil. Bagaimana itu harus dikelola? 1 Korintus pasal 4 ayat 2 menuliskan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kita semua harus menjadi pengelola berkat Tuhan yang jujur dan dapat dipercaya. Sebagai penekanan lanjutan, persepuluhan adalah yang pertama, pengakuan bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Kemudian yang kedua, persepuluhan adalah tindakan iman, yaitu belajar mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Kemudian yang ketiga, persepuluhan adalah cara kita mengakses janji berkat yang dari Tuhan. Sebagaimana Maleakhi pasal 3 ayat 10 menuliskan. Inilah garis besar pelajaran sekolah Sabat. Semoga Anda mendapat berkat. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.